Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Fauzi dari tingkat 12 TBSN 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis penggolongan hukum di Indonesia. Hukum adalah suatu kaidah atau aturan yang mengikat masyarakat. Melalui hukum, penguasa dapat mengontrol tingkah laku masyarakat sehingga ketertiban umum bisa diraih. Hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, mulai dari sumber, bentuk, sifat, tempat berlaku, waktu berlaku, dan sebagainya. Menurut sumbernya, sumber hukum adalah asal mula hukum, yakni segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Menurut Rahmat Amin dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia 2019, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum, serta dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Penggolongan hukum menurut sumbernya ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang pertama ada hukum material. Sumber hukum material adalah sumber dari mana material hukum diambil. Hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya nilai agama, kesusilaan, akal budi, jiwa bangsa, hubungan sosial, kekuatan politik, dan sebagainya. Indonesia memiliki Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum material. Yang kedua ada hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber ini meliputi 5 hal. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa. Di Indonesia, jenis peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas, maka kebiasaan ini dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada jurisprudensi atau keputusan hakim. Jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lain. Yang keempat ada traktat. Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan. Traktat bersifat mengikat semua orang di negara-negara pembuatnya. Jika dilakukan oleh dua negara, maka disebut traktat bilateral. Akan tetapi, jika perjanjian dilakukan oleh lebih dari dua negara, disebut dengan traktat multilateral. Yang keempat ada doktrin atau pendapat ahli. Doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan hukum. Doktrin kerap kali digunakan dalam proses jurisprudensi. Menurut bentuknya, berdasarkan bentuk atau wujudnya, klasifikasi hukum digolongkan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Hukum tertulis terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat tertentu. Contohnya hukum adat. Meski tidak tertulis dan tidak terbentuk secara formal, hukum ini di lingkungan masyarakat tertentu. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum digolongkan atas hukum nasional dan hukum internasional. Yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam satu negara, misalnya undang-undang, perpres, dan PP. Yang kedua ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
misalnya Perjanjian Bilateral dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurut waktu berlakunya, melihat waktu berlakunya secara umum, hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ius constitutum. Ius constitutum adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di daerah tertentu. Yang kedua ada ius constitutendum. Ius constitutendum adalah hukum yang menjadi cita-cita pergaulan hidup tetapi hingga kini belum berlaku dan akan berlaku di masa depan. Menurut sifatnya, penggolongan hukum menurut sifat terdapat dua macam, yakni hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa, sifat memaksa atau Dwingenrecht diartikan sebagai hukum atau peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Jika melanggar, sebagai konsekuensinya akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Yang kedua, hukum mengatur. Sifat mengatur atau Regelnrecht adalah hukum atau peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya bersifat memaksa. Artinya, atas hukum tersebut boleh dilakukan penyimpangan. Hukum menurut isinya. Klasifikasi hukum menurut isi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur interaksi warga dan negara serta kepentingan umum. Hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia atau antara individu dengan individu. Hukum privat termasuk hukum perdata yang meliputi harta kekayaan, perikatan, hak imaterial, dan hukum dagang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.